Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya para pemirsaku yang budiman ya, yang cetar membana. Gimana kabar kalian? Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat. Guys, ini ada yang menarik. Ada satu pepatah mengatakan bahwa kebenaran mungkin bisa disalahkan, tetapi sebuah kebenaran tidak akan bisa mungkin untuk dikalahkan. Ini pepatahnya keren. Lo tau gak ini pepatah dari siapa? Bang Fahmi. Aduh, pengacaranya Nick Mir, iya seru banget sih. Lagi dan lagi ya teman-teman ya, kita bakal mengupas tuntas strategi dari pengacara Nikita Mirzani. Ini seru banget ya. Kemarin kan kita tahu semua pertanggal 16 kan kuasa hukum dari Nikita Mirzani sudah melayangkan sebuah laporan ke Polda Metro Jaya ya pertanggal 16 tersebut. Mungkin sebagian banyak para netizen menyatakan bahwa terlihat kayaknya kok lambat banget gitu ya. Nah, di kesempatan ini Bang Fahmi menceritakan strategi yang secara detail kira-kira apa aja yang bakal dilakukan oleh beliau. Waduh, pokoknya dengerin sampai selesai ya guys ya. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. Perjuangan ini belum berakhir. Oke. Perjuangan ini tidak mungkin berakhir tetap, dan saya yakin kebenaran itu akan berpihak kepada negeri. Makanya saya lebih banyak untuk tidak menjelaskan apapun yang saya lakukan. Ya, senyap ya. Semakin saya menjelaskan, semakin ketahuan apa yang akan saya lakukan. Makanya lebih baik saya diam, tapi saya bekerja dengan senyap. Itu yang saya lakukan. Senyap. Bang, Nikita Mirzani lebih kuatkah atau memang ada rasa kesedihan ketika kemarin kan sempat abang menangani kasusnya Laura yang ibaratnya benar-benar panjang kan, itu belum membutuhkan waktu yang panjang, Bang. Akhirnya Laura bisa kebuka hatinya dan akhirnya Nikita juga kena masalah, Bang, hukum. Artinya apakah dia kuat atau memang abang menguatkan dia supaya dia kuat? Saya pikir Nikita orang sangat kuat ya. Jadi suatu hal yang berbeda, dan dia pikir urusan anaknya udah diserahkan secara total kepada saya yang untuk mengatasinya, dan sudah saya atasi secara maksimal sehingga ada seseorang yang menjadi tersangka, dan mungkin dalam waktu dekat ini pasti segera kalau orang sudah ditahan dan tersangka pasti akan sidang. Dia udah diserahkan kepada saya untuk memproses lebih lanjut. Nikita adalah seseorang yang sangat kuat dan sangat tegar. Bagi dia tidak akan pernah mundur untuk menyuarakan tentang adanya sebuah kebenaran. Oke. Artinya kemarin juga kan abang sempat melaporkan seseorang, Bang, terkait dugaan menyebarkan video yang pemerasan itu, Bang, yang dugaannya. Ya, itu ini poinnya nih. Keinginan Nikita Mirzani, dan itu adalah strategi dalam suatu proses hukum di mana kita masuk pada detik-detik krusial. Ya, kita masuk pada detik-detik krusial di mana kita masuk untuk mempersoalkan objek yang menjadi pegangan daripada pelapor. Saya buka saja, yang saya laporkan adalah objek. Objeknya itu adalah hasil rekaman yang melanggar hukum. Oke, tahu kita semua. Dan itu saya laporkan di detik-detik krusial. Jadi bukan pada saat pertama, tapi pada saat semuanya tertuang di dalam berita acara pemeriksaan, baru saya laporkan. Sehingga semuanya itu ada dalam BAP. Itulah strategi kita. Artinya kita mempersoalkan objeknya, Bang. Objek Yang ada di situ ya. Objek itulah yang dijadikan dasar dia lapor, dan objek itu sekarang dalam proses hukum. Itulah kita bekerja dengan senyap mempersoalkan sesuatu yang menjadi senjata mereka. Gokil. Artinya ada dugaan dijebak gak sih, Bang, ketika Nikita menjadi? Ya, itu nantilah, saya tidak bisa mengomentari. Yang jelas di dalam hukum berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 31 tidak ada yang dibolehkan melakukan perekaman tanpa izin, kecuali yang boleh melakukan perekaman itu adalah penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Di luar itu tidak boleh. Nah, di saat persoalan seperti ini, saya dari awal proses ini pertama kali bergulir, saya biarkan. Bagi saya biar saja mengalir. Saya ingin tahu apa yang dilakukan, dan di saat krusial saya melaporkan objeknya, dan itu semua sudah kami tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan, bahwa objek yang dijadikan dasar untuk melakukan proses hukum di sini, yang dijadikan dasar untuk menetapkan Nikita sebagai tersangka untuk
melaporkan Nikita Mirzani adalah hasil rekaman. Rekaman itulah yang kami laporkan. Kami anggap laporan itu rekaman itu adalah rekaman ilegal. Menurut patut diduga adalah sebuah rekaman yang ilegal, yang melanggar hukum, sehingga kami laporkan. Jadi terhitung sejak saya laporkan, maka objek itu adalah objek yang lagi disengketakan. Bang, ada apa? Kayak abang melaporkan itu terkesan lambat, Bang. Ini mewakili pertanyaan kita. Harus seperti itu. Kalau dari awal saya lapor, pasti akan berubah semua. Kalau sekarang semuanya udah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dalam BAP dan semuanya itu adalah rekaman ini yang selalu disebut-sebut. Nah, sehingga tidak mungkin. Kalau Anda mau rubah aja semuanya total. Apa memang karena upaya hukum itu ketika berkas Nikita Mirzani dibalikin lagi dari kejaksaan saya 2019? nggak mau nanggapin itu biar urusan institusi kejaksaan selaku jaksa penuntut umum yang telah kita tahu. Di dalam sebuah unsur pemerasan itu harus ada seseorang dalam keadaan kebebasannya dirampas. Itu yang terpenting, tapi itu tidak pernah ada, tidak pernah terjadi. Orang bisa mau melakukan boleh, mau ngasih duit boleh, tidak ngasih boleh, nggak ada masalah. Terus bagaimana ada unsur pemerasan? Kalau memang dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh, terus gimana dong? Ada unsur pemaksaan? Ya, kita tahu semua itu ya. Diancam, tidak ada semuanya. Makanya saya diam karena saya bekerja dengan siap. Artinya Nikita Mirzani menitip beratkan ke Bang Fahmi sebagai seorang pengacara. Dia diserahkan semuanya kepada saya dan laporan itu pun atas persetujuan dia. Dia sendiri yang meminta saya, Bang, waktunya kita lapor sekarang. Wow. Makanya dari awal kita sudah beritahu ini semua dokumen akan bermasalah. Makanya ketika saya berpikir kita berteman lama, Bang, ketika Bang Pandit, menurut saya pribadi, ketika dia Bang Fahmi langkahnya terlalu lambat, menurut saya pribadi, Bang. Betul. Kan saya sampai berhenti ketika ini ada dugaan bla bla bla, kok Bang Fahmi apakah memang strategi, kan kita belum bertemu, Bang. Artinya akhirnya kita sampaikan di wawancara ini ketika Abang akhirnya mempunyai strategi yang akhirnya Abang juga melaporkan. Ya, sekarang Oke. Objek yang dijadikan dasar, objek rekaman tersebut yang dilampirkan menjadi barang bukti itu sekarang saya persoalkan. Dan itu menjadi objek barang bukti yang bersengketa. Silakan nanti kita uji di pengadilan. Oke. Yang jelas semua barang bukti itu harus sah. Tidak boleh ada barang bukti yang patut diduga melanggar hukum. Itu saja. Nah, kalau pada saat sekarang seperti ini tidak mungkin bisa merubah semuanya. Mungkin akan kembali ke belakang untuk memperbaiki semuanya. Kalau ada tuntutan masuk undang-undang TPPU, Bang, di situ di dalam laporan. Ada kaitannya. TPPU itu harus ada predicate crime-nya. Jadi tidak boleh jadi sesuatu yang disamarkan, yang tidak diketahui, yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya begini, saya tanpa sepengetahuan siapapun juga mengirim uang kepada si C. Si C ini tidak diketahui atau goib lah ya, istilahnya tidak tahu. Tapi untuk mengetahui ini uang ada di mana, masuklah TPU, ditelusuri uang itu. Orang itulah. Tapi kalau manakala itu uang ditransfer sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemauan, tidak ada TPU. Karena TPU itu tuh menyamarkan. Ya, istilahnya itu memindahkan dan sebagainya. Yang paling terpenting menyamar. Apa yang disamarkan? Saya nggak mau terlalu banyak menanggapi, yang jelas peperangan masih berlanjut. Dan saya sampaikan kepada Niki, kebenaran pasti akan berpihak kepada kamu. Bagi saya ini perkara terang benderang, tidak ada unsur tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu kepada Nikita Mirzani. Orang tersebut dalam keadaan bebas, boleh menyerahkan, boleh tidak menyerahkan, tidak mempunyai implikasi apapun. Artinya unsur terkait dengan adanya ancaman kekerasan terkait dengan pemerasan itu sulit untuk bisa dibuktikan. Nantinya. Inilah peperangan sudah dimulai. Seru. Artinya ketika berkas ini langkah ke P21 ke Jaksa, artinya bakal ramai dong di persidangan.
Karena yang menjadi objek sekarang ada di dalam laporan polisi. Oh. Artinya dia juga akan diproses Bang ya? Saya tidak tahu, yang jelas objek itu dalam keadaan objek sengketa. Barang buktinya menjadi barang bukti yang disengketakan. Barang bukti yang disengketakan dalam proses hukum di kita menjadi ya? Jadi kan kalau kita laporkan, yang kita laporkan adalah objek tersebut, maka objek itu kan yang kita persoalkan adalah rekaman. Rekaman itu sendiri jadikan bukti. Sebetulnya saya nggak perlu menjelaskan seperti ini, biar saja bergulir aja, nanti saya persoalkan di pengadilan aja. Oke. Tapi menurut pandangan Abang, apakah berkas yang kita menjadi ini akan P21? Ini menurut Abang nih, kita bicara kosong. Menurut Abang, apakah itu akan sidang, akan meramaikan di persidangan, atau memang nantinya bolak-balik P21 atau gimana? Makanya pasti ada gelar perkara dong, kalau kita nanti ada balik-balik atau gimana Bang? Apa ada kurangnya barang bukti atau seperti apa? Bagi saya nggak penting ya, saya menanggapi itu, apapun kita siap. Karena bukan menjadi tugas kita untuk melengkapi dokumen. Dokumen harus dilengkapi oleh penyidik, bukan kami yang harus melengkapi. Seperti itu. Karena yang melapor harus melengkapi ya Bang? Karena Abang kan sebagai terlapor, benar nggak sih Bang? Penyidik yang harus melengkapi. Ya penyidik harus meminta kepada pelapor kalau memang pelapor diperlukan lagi dokumen-dokumen atau pemeriksaan. Yang jelas dalam pasal ini adalah pasal pengancaman, pemerasan. Jadi ada seseorang mengancam untuk menyerahkan sesuatu. Nah, di dalam esensi daripada persoalan tersebut adalah, menurut saya sebagai seorang ahli hukum, ada seseorang yang dirampas kemerdekaannya, sehingga dia kehilangan kemerdekaannya, menyebabkan dia harus melakukan sesuatu. Apabila dia tidak melakukan sesuatu, maka akan terjadi sesuatu kepada kebebasannya, kepada dirinya, dan atau pada keluarganya. Apabila tidak ada semua itu terpenuhi, tidak ada unsur pemerasan di sini. Apalagi di sini ada kalimat-kalimat di dalam percakapan tersebut, minta tolong ini adalah untuk 1 tahun. Artinya ini adalah tenggat waktu. Ya, saya tidak perlu menjelaskan tentang perjanjian itu. Biarkan saja ini bergulir. Saya orang yang sudah terbiasa dengan peperangan dalam hukum, sudah kebiasaan saya perang secara hukum, ya kita ikutin. Nanti kita lihat apa yang terjadi di dalam proses ini. Yang jelas, sebagaimana saya katakan lagi, kebenaran mungkin bisa disalahkan, tapi tidak mungkin bisa disalahkan. Terakhir mungkin Bang. Kebenaran mungkin bisa disalahkan, tapi kebenaran belum tentu bisa dikalahkan. Wah, kata-katanya Bang Fahmi, mantap. Ini menarik ya. Menariknya adalah kenapa sekali lagi sebetulnya kan kita sudah pernah bahas ini pada saat dia podcast bersama Media Cumi-Cumi kalau nggak salah pada saat itu. Kita akan terfokus mengenai apa yang menyebabkan Bang Favi ini telat melaporkan ya terkait mengenai rekaman itu. Ya, yang dimana kita tahu bahwa beliau sudah melaporkan per tanggal 16 kemarin. Dan sebetulnya kita juga sudah mendengar bahwa sudah disindir-sindir lah ya sama Sunan Kalijaga, terus sama siapa lagi tuh, pengacara-pengacara banyak lah. Tim kuasa hukum punya kesempatan untuk melaporkan gitu. Sering banget lah ngedenger gitu ya, sering banget. Dan pada akhirnya di sini kita diwakili nih sama hostnya nih guys ya. Bang, menurut saya kok abang kok rasanya, maaf nih bang sebelumnya gitu ya, kok kenapa abang baru melaporkan gitu ya pertanggal 16 kemarin ya, sudah jalan seminggu lebih ya. Kenapa gitu ya? Apa alasannya? Dan akhirnya di sini Bang Fahmi membongkar, diceritakan semuanya. Sebetulnya ini adalah sebagian dari strategi saya. Wow, ini keren. Alasannya adalah saya akan melihat dokumen-dokumen dari pihak yang melaporkan, kira-kira apa saja yang dilaporkan oleh mereka. Yang dalam artian barang buktinya apa aja. Oh, misalnya kayak ada 2 kalau nggak salah tuh seinget gue ya, yang dilaporkan oleh pihak pelapor ya terhadap Nikita Mirjani. Itu ada 2 pasalnya dan buktinya juga ada 2. Jadi Nikita Mirjani bersama Bang Fahmi ini sengaja menunggu agar ya mereka betul-betul ya mematangkan kira-kira bakal ada bukti tambahan baru lagi nggak gitu ya. Dilihat dulu. Terus ditunggu ya kan, masa penahanannya dari yang 20 hari ditambah menjadi 40 hari kalau tidak salah ya teman-teman ya. Nah setelah dilihat, oh ini aja gitu. Barang buktinya adalah ini,
ini, atau yang lebih gampang kita gambarkan adalah bukti rekaman suara dalam kasus pemerasan itu. Kalau yang TPPU itu kan kalau nggak salah itu mah gampang ditepis gitu. Buat Bang Fahmi, itu mah gampang. Karena sekali lagi Nikita Mirzani ini bukan pejabat, bukan pegawai pemerintahan gitu ya. Artinya untuk bukti yang kedua ini dianggap sama Bang Fahmi selaku pengacara dari Nikita Mirzani ini dianggap enteng. Akhirnya dia terfokuskan di bukti yang pertama, yaitu mengenai perekaman suara bukti pemerasan. Setelah ditunggu setelah beberapa hari nih, dari 20 hari pertama, iya kan, kemudian 40 hari gitu ya. Buktinya cuma ini doang gitu kan. Yang dijadi senjata buat mereka tuh ini gitu. Langsung Bang Fahmi berdiskusi dengan Nikita Mirzani. Bang, kata Nikita Mirzani, sudah saatnya kita melaporkan. Dan boom, barang bukti yang dijadikan senjata buat mereka statusnya disengketakan. Jadi nggak bisa jadi hak penuh si pelapor gitu ya, karena sudah dilaporkan. Aduh, ini seru sih, sumpah seru banget ya. Posisi senjata mereka ini sudah disengketakan, kan nggak mungkin kalau mereka harus balik lagi ke nol, melaporkan ulang gitu. Lah terus gimana? Justru di saat menurut para netizen dianggapnya kasus Nikita Mirzani ini terlihat seperti senyap, malah pihak dari pengacara Nikita Mirzani atau biasa dipanggil Bang Fahmi menyatakan justru inilah perang yang sudah saya mulai gitu. Kebalikannya ya, memang gaya senyap dia memang sesuai banget gitu ya. Orang lain mikirnya udah anyep, Nikita Mirzani udah kayaknya ngomong kasarnya gitu ya, udah lah loh, berat untuk melawan segala macam. Justru momen ini yang memang perang sudah mulai dikerjakan oleh pihak dari Nikita Mirzani. Gokil. Udah repot ya mereka, susah tuh udah mengulang dari awal lagi nggak bisa ya kan. Gengsi ya kan, nyabut laporan dong. Ya. Oke, gitu aja, terima kasih banyak buat kalian semuanya. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.